digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi saya minta bansos tetap diberikan secepat-cepatnya sesuai dengan rencana yang memang sudah dianggarkan oleh DPR dan pemerintah. Yang kedua, kita menolak bansos yang diberikan seolah-olah atas nama seseorang. Bansos ini uang rakyat, harus diberikan kepada rakyat. Tidak boleh dimanfaatkan untuk pemilu kelompok tertentu. Untuk itu bansos tidak ditunda tapi terus laksanakan. Gus, cara menjamin bahwa bansos tidak ditunggangi pasangan calon tertentu gimana, Gus? Ya, DPR harus mengawasi, semua lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan mengawasi, rakyat harus cerdas. Bahwa kalau ada bantuan dari negara, bansos-bansos ini, baik uang cash maupun sembako, itu uang kalian sendiri, uang rakyat sendiri yang sudah dianggarkan oleh DPR dan pemerintah. Artinya setiap pendistribusian dijelaskan sumber dananya gitu. Ya, masyarakat harus tahu dan media harus memberitahu kepada masyarakat bahwa bansos yang diberikan adalah uang rakyat sendiri. Kalau untuk peningkatan dari nilai bansos plus ini gimana? Bansos plus ini ada 2 yang kita siapkan, plus dari segi jumlahnya ditambah. Yang kedua, dari segi data penerimanya harus transparan dan kepada nyampe pada yang paling berhak. Sehingga mungkin jumlahnya akan bertambah. Yang kira-kira sekitar berapa itu, Gus? Banyak, ada bansos yang bersifat sembako, ada yang bansos bersifat uang cash, ada bansos yang bersifat BBM solar, ada bansos yang bersifat pupuk. Masih banyak yang harus kita siapkan. Sampai hari ini kira-kira yang harus kita andalkan untuk bansos itu cukup besar sih, tapi angkanya nanti lihat ya jumlah datanya. Artinya bukan ditunda, tapi tetap dilaksanakan. Harus tetap dilaksanakan, tidak usah ditunda. Tetapi jangan sampai rakyat tidak tahu itu rakyat uangnya sendiri, bukan oleh pemerintah ataupun oleh segelintir calon ataupun pribadi. Gus tadi juga sempat bilang soal penumpasan pinjol. Sebenarnya rencana strategisnya dari AMI sendiri seperti apa teknis kemudian untuk menumpas pinjol ini? Nah, yang paling pokok nanti begitu kita menang, seluruh korban pinjol ditangani. Ditangani itu apa? Tidak usah sedih, tidak usah khawatir, ada kami pemerintah yang akan membantu kalian. Membantu mengatasi, kemudian kita panggil pihak-pihak yang memeras itu, coba dicari jalan temunya. Nah, kalau perlu pemerintah juga membantu mengeluarkan pinjaman yang lebih gampang. Nah, Gus, kalau terkait target suara di Jawa Barat atau kabupaten gimana? Jawa Barat ini memang kekuatan kita akan minimal 50% itu menangnya. Gus sedikit soal pinjol yang tadi lanjutan. Jadi kan setiap tahun tuh OJK selalu menyeleksi pinjol-pinjol yang ilegal dan legal begitu. Nah sebenarnya ada banyak sekali permasalahannya itu di izin aplikasinya. Nah kira-kira dari AMI sendiri ada responkah terkait perizinan aplikasi pinjol tersebut yang sekarang jadi pinjol ilegal dan bunganya gede-gedean? Yang pertama, bersama OJK harus kita kejar pinjol ilegal yang memeras. Itu pertama, dicari dan ditangkap. Tentu kalau kita jadi presiden dan wakil presiden, kita akan menggunakan seluruh kewenangan untuk menangkap pinjol ilegal yang memeras. Yang kedua, mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat supaya tidak frustasi. Banyak yang mau bunuh diri gara-gara itu. Yang ketiga, kita sempurnakan sistemnya. Bersama OJK nanti pemerintah, baik itu aplikasinya, baik itu edukasinya, baik itu pengawasannya, jadi satu rangkaian kerja pemerintah dan OJK. Berarti dari sistem dan regulasinya bisa? Sistem dan regulasinya kita review secepat-cepatnya, kita beri peluang untuk tumbuh kembangnya usaha, tapi tidak juga kita beri toleransi pada orang-orang yang jahat. Gus, Nggak ditutup aja. Iya kita tutup, intinya kita tutup, tapi bahwa OJK punya kewenangan untuk menjaga yang sehat. Gus Imin singgung bahwa kalau pemerintah nggak sanggup tunggu Amin menang. Betul. Kenapa pemerintah saat ini nggak sanggup mengatasi? Ya nggak tahu, saya sendiri juga heran. Ini masalah jelas. Kompas cetak mengangkat sampai detil di mana operasinya, di mana pola kerjanya, lalu punya orang Indonesia sendiri, yang itu juga harus diatasi. Gus, ini sampai 600 triliun ya. Kalau judi online 600 sampai 500 triliun. Gus, tanggapannya dong soal tongkat WNI di Malaysia itu kegiatan berangkat BBM dan itu dianggap bahwa itu menguntungkan salah satu pihak. Ya, saya dan tim
Tim Hukum Nasional sedang mengusut di Bawaslu, juga mengusut di panitia pemilihan luar negeri PPLN yang ada di Malaysia untuk segera memberikan hak kepada warga kita yang di Malaysia. Gus, ini kembali lagi ke pinjol dan judi online. Gus pernah menyinggung bahwa judi online dan pinjol ini dipelihara oleh mafia. Apakah mafia ini yang sebenarnya menggerakkan, jadi pengusutannya ini cenderung lebih lambat? Kita tidak boleh kalah dengan mafia. Tidak boleh kalah dengan mafia. Karena kalau susah diberantas itu berarti memang kendalinya di mafia. Kita harus lawan mafia. Terima kasih Gus. Terima kasih. Eh.